Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ida dan Farida. Di video ini saya akan memaparkan tentang penaksiran dan perakiraan permintaan dan akan menjelaskan tentang cara-cara untuk menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung. Nah, apa itu penaksiran dan perakiraan permintaan? Penaksiran permintaan merupakan proses untuk menentukan nilai koefisien suatu fungsi permintaan pada suatu produk yang mana bertujuan untuk mengevaluasi penentuan harga, apakah perusahaan telah menentukan harga yang tepat sesuai dengan kemampuan individu dan masyarakat. Sementara perakiraan permintaan merupakan proses untuk menentukan nilai-nilai suatu permintaan pada suatu produk di masa yang akan datang. Nah, perakiraan permintaan merupakan informasi untuk merencanakan dan mengembangkan suatu produk di masa depan. Nah, ada beberapa metode untuk menghitung penaksiran dan perakiraan permintaan yang dikategorikan menjadi metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung terdiri dari wawancara dan survei, pasar simulasi, dan eksperimen secara langsung. Sementara metode tidak langsung terdiri dari analisis regresi, analisis korelasi momen produk, dan koefisien determinasi. Nah, bagaimana cara untuk menentukan jumlah penjualan tahun berikutnya dengan metode tidak langsung? Saya akan mempraktikannya di video ini, jadi tonton videonya sampai habis. Untuk menentukan jumlah penjualan pada tahun berikutnya dengan metode tidak langsung, kita memerlukan data penjualan yang terdiri dari data runtut waktu dari suatu perusahaan dan data seksi silang dari beberapa perusahaan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan data runtut waktu dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY dan juga data seksi silang dari kedua perusahaan tersebut. Untuk menganalisis regresi, korelasi produk momen, dan koefisien determinasi diperlukan minimal dua data, yaitu data sebagai variabel bebas dan data sebagai variabel terikat. Nah, di sini variabel bebasnya yaitu harga yang disimbolkan X dan variabel terikatnya yaitu Y, yaitu jumlah. Nah, di sini kita perlu menghitung data-data yang akan dimasukkan ke dalam rumus regresi, korelasi maupun koefisien determinasi. Nah, di sini X, Y yaitu harga dikali jumlah 20.000 dikali 140 sama dengan 2.800.000 dan seterusnya. Dan X kuadrat 20.000 dikuadratkan menjadi 400 juta. Dan Y dikuadratkan 140 dikali 140 hasilnya 19.600. Begitupun untuk menghitung perhitungan selanjutnya. Nah, di sini kita akan jumlahkan data tersebut. Di sini yang pertama sigma X. Nah, dijumlahkan dari nomor 1 sampai nomor 6. Jumlah juga sama. X kali Y juga sama. X kuadrat dijumlahkan juga sampai ada sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat juga sama. Secara matematis, analisis regresi atau persamaan regresi dapat dinyatakan sebagai Y sama dengan A plus B kali X. Nah, di sini kita akan mencari nilai A dan B. Nah, pertama-tama kita akan mencari B terlebih dahulu, yang mana rumusnya B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y, dibagi dengan N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, lalu kita masukkan angka-angka yang telah kita hitung di tabel tadi. N-nya di sini karena ada 6 tahun berarti ada 6, jadi N-nya 6 dikali dengan sigma XY yaitu 51.295.000. Lalu dikurangi dengan sigma X 105.000 dikali dengan sigma Y yaitu 3.065 dibagi dengan 6 dikali sigma X kuadrat. Nah, 1.855.000.000 dikurangi sigma X dikuadratkan. Nah, di sini sigma X-nya 105.000. 105.000 dikuadratkan. Nah, lanjut 6 dikali 51.295.000 hasilnya 307.777.000.
dikurangi dengan 105.000 dikali 3065, hasilnya 321.825.000 per 6 dikali 1.855.000.000, hasilnya 11.130.000.000 dikurangi 105.000 dikuadratkan, hasilnya 11.025.000.000. Lanjut, kita akan ke pengoperasian pengurangan, yaitu 307.770.000 dikurangi 321.825.000. Nah, di sini angka yang akan dikuranginya lebih kecil dari angka pengurangannya, maka di sini hasilnya akan negatif, yaitu negatif 14.055.000 per 11.130.000.000 dikurangi 11.025.000.000, hasilnya 105.000.000. Lalu negatif 14.055.000 akan kita bagi dengan 105.000.000. Nah, dalam pengoperasian pembagian, jika salah satu dari pembilang atau penyebutnya negatif, maka nilainya akan negatif. Nah, di sini nilai pembilangnya negatif 14.055.000. Nah, dan penyebutnya positif 105 juta. Maka di sini nilainya akan negatif, yaitu negatif 0,13385.7 dan seterusnya. Nah, ini untuk pengoperasian seperti ini kita menggunakan kalkulator karena angkanya banyak. Karena jika manual akan lama dan tidak akurat. Nah, karena angka di belakang komanya terlalu banyak, jadi kita akan bulatkan menjadi 0,1339. Nah, angka 8 karena di depannya angka 5, maka kita akan bulatkan menjadi 9. Nah, di sini didapat nilai B negatif 0,1339. Lalu kita akan mencari nilai A, yang mana rumusnya A sama dengan Y aksen dikurangi B kali X aksen. Nah, di sini kita akan mencari Y aksen terlebih dahulu untuk menghitung A. Untuk Y aksen, rumusnya Y aksen sama dengan sigma Y dibagi dengan N. Nah, di sini sigma Y-nya yaitu 3065 dibagi dengan N yaitu 6. Hasilnya 510,8333. Lanjut ke X aksen. Rumusnya sigma X dibagi dengan N. Sigma X-nya 105.000 dibagi dengan N yaitu 6. Hasilnya 17.500. Setelah mendapat nilai Y aksen dan X aksen, kita akan masukkan ke dalam rumus A yang tadi. Nah, di sini Y aksen sama dengan 510,8333 dikurangi B-nya negatif 0,1339 dikali dengan X aksen yaitu 17.500. Maka A sama dengan 510,8333 dikurangi negatif 2.342,500. Nah, karena nilainya negatif, maka jadi penjumlahan 510,8333 ditambah dengan 2.342,500. Hasilnya 2.853,333. Nah, karena ini komanya tidak lebih dari 5, maka akan kita buang saja, kita bulatkan menjadi 2.853. Nah, sekarang kita sudah dapat nilai A maupun nilai B.
Jadi kita akan simpulkan. Berdasarkan perhitungan di atas, maka fungsi permintaannya dapat diketahui Y sama dengan 2853 ditambah B dikali X. Nah, di sini nilainya negatif. Jadi 2853 dikurangi 0,1339X atau Q atau jumlah sama dengan 2853 dikurangi 0,1339P. Selanjutnya kita akan melakukan analisis korelasi produk momen yang mana rumusnya R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar dari N dikali sigma X kuadrat dikali sigma X dikuadratkan dikalikan dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Nah, di sini kita masukkan sesuai rumus dari data tadi. N-nya 6 dikali dengan sigma XY yaitu 51.295.000 dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y yaitu 105.000 dikalikan dengan 3065 dibagi dengan akar dari N yaitu 6 dikali dengan sigma X kuadrat yaitu 1.855.000.000 dikurangi dengan 105.000 dikuadratkan yaitu 11.025.000.000 dikalikan dengan N yaitu 6 dikali sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat di sini 1.884.925 dikurangi dengan sigma Y yaitu 3065 dikuadratkan. Nah, itu 9.394.225. Lalu kita operasikan 6 dikali 31.295.000 hasilnya 707.770.000 dikurangi 321.825.000 dibagi dengan akar dari 6 dikali 1.855.000.000 yaitu 105 juta dikali dengan 1.915.325 307.770.000 dikurangi 321.825.000 hasilnya negatif 14.055.000 dibagi dengan akar dari 201.109.125.000.000. Maka R sama dengan negatif 14.055.000 dibagi dengan akar dari 201.109.125.000 yaitu
14.291.294,8986. Hasilnya R sama dengan negatif 0,99. Berdasarkan perhitungan, kedua variabel yaitu harga dan jumlah memiliki korelasi yang tinggi karena nilainya mendekati 1, namun korelasinya berlawanan karena nilainya negatif. Lanjut ke analisis yang ketiga yaitu koefisien determinasi. Nah, di sini rumusnya hampir sama dengan rumus korelasi produk momen, namun di sini dikuadratkan. Jadi rumusnya R kuadrat sama dengan N dikali sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar dari N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan dikali dengan N dikali sigma Y kuadrat dikurangi dengan sigma Y dikuadratkan. Lalu dipangkatkan dengan 2. Nah, ini karena angkanya sama dengan analisis korelasi produk momen, maka kita percepat saja pengoperasiannya. Nah, di langkah akhir kita akan kuadratkan, yaitu hasilnya menjadi 0,982. Nah, di sini nilainya jadi positif karena bila dikuadratkan berarti angka negatif dikalikan dengan angka negatif, maka hasilnya positif. Berdasarkan perhitungan didapat kesimpulan bahwa pengaruh harga pada penjualan di perusahaan XYZ yaitu sebesar 98,2%, sementara 1,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk perusahaan yang selanjutnya yaitu perusahaan ZXY. Nah, di sini karena rumus dan langkah-langkahnya sama, nah saya akan memperlihatkan hasil perhitungan yang sudah saya hitung. Nah, di sini sama datanya terdapat variabel X, variabel Y, X kali Y, X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, di sini terdapat juga fungsi permintaan hasil dari analisis regresi yaitu Y sama dengan 3059 dikurangi 0,1389X. Nah, di sini untuk analisis korelasi produk momennya didapat hasil negatif 0,98 yang artinya korelasinya kuat dan berlawanan. Nah, untuk koefisien determinasinya di sini hasilnya 0,972 yang artinya pengaruh harga produk semen terhadap jumlah permintaan semen di perusahaan ZXY sebesar 97,2%, sedangkan 2,8% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk perusahaan gabungan juga sama, hanya bedanya merupakan gabungan dari perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Di sini saya sudah menghitung dan hasil dari analisis regresinya yaitu fungsi permintaannya Y sama dengan 2797 dikurangi 0,1276X atau Q sama dengan 2797 dikurangi 0,1276P. Nah, untuk langkah-langkah menghitung korelasi produk momennya juga sama seperti yang perusahaan XYZ dan perusahaan ZXY. Jadi, kita percepat saja perhitungannya.
Nah, di sini didapat hasil korelasi sama dengan negatif 0,96 yang artinya korelasi antara harga dengan jumlah permintaan di pasar kuat berlawanan. Nah, untuk koefisien determinasi dari gabungan perusahaan XYZ dan ZXY juga sama, kita hanya perlu memangkatkan hasil dari analisis korelasi produk momen. Di sini hasilnya 0,92 yang artinya pengaruh harga produk terhadap jumlah permintaan di pasar sebesar 92% dan 8%-nya dipengaruhi oleh faktor lain. Selanjutnya kita akan melakukan pemisalan perubahan harga. Nah, di sini saya akan memisalkan harga sebesar 20.000. Nah, di sini kita akan hitung dari fungsi permintaan yang sudah kita dapat dari analisis regresi. Nah, pertama perusahaan XYZ, fungsi permintaannya Q sama dengan 2.853 dikurangi 0,1339 P. Nah, di sini kita ganti P-nya dengan 20.000. Maka Q sama dengan 2.853 dikurangi 0,1339 dikali 20.000 yaitu 2.6078. Nah, Q sama dengan 2.853 dikurangi 2.678 hasilnya 175. Harganya berubah sebesar 20.000, maka jumlah permintaan di perusahaan XYZ yaitu sebanyak 175. Selanjutnya untuk perusahaan ZXY, fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 3059 dikurangi 1389. Nah, hasilnya Q sama dengan 281, yang artinya bila harga berubah sebesar 20.000, maka jumlah permintaan di perusahaan ZXY sebanyak 281. Yang selanjutnya di pasar atau di gabungan perusahaan. Fungsi permintaannya 2.797 dikurangi 0,1276 P. Di sini dikalikan dengan 20.000, maka hasilnya Q sama dengan 2.797 dikurangi 2.552. Nah, maka bila harga berubah sebesar 20.000, maka permintaan di pasar adalah 245. Sekian pemaparan dari saya mengenai penaksiran dan perkiraan permintaan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.